Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Pada pertemuan pertama ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan berguna bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara dan agama. Pada pembahasan ini sampai faslun wa faraidul ghusli ya. Kata Mbak Wafi, mana Mbak Wafi itu? Jadi nggak? Katanya ada sampai di sini. Lanjutkan dari wa faraidul ghusli, yaitu halaman 15. Karena ya. Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Pasal ini menjelaskan tentang fardu-fardunya mandi, di mana semuanya ada 3. Wa faraidul ghusli, fardu-fardunya mandi, thalathatu asya'a, ada 3 perkara. Yang pertama an-niyatu, adalah niat. Itu dilihat di ta'liqnya. Apa yang dimaksud dengan andiyatu? Dalilnya apa? Oh ini ya. Satu. Tidak bisa. Jadi kalau dulu kita pernah belajar Fathul Qarib itu hanya fikih praktisnya tanpa disertai dalil yang ada, maka sekarang Syekh Mustafa Din Al-Bira mengarang satu buku yang kemudian menyebutkan dalil daripada, yaitu kitab itu sendiri, kitab Fathul Qarib. Karena kebetulan saya pernah ngisi ya kitabnya ini juga, Fathul Qarib ya, Matan Abi Syuja, akan tetapi terus ditanyakan dalilnya. Karena memang kebetulan saya di tempat kebanyakan dalam tanda kutip salafi begitu. Itu dalilnya apa Ustaz? Ya akhirnya ya karena memang langsung kitab jadi, kitab praktis, ya kadang kita kerepotan juga gitu. Akhirnya itu bertahan sekitar ya nggak nyampe setahun. Akhirnya saya ganti kitab gitu. Ganti kitab sekalian Bulughul Maram. Bulughul Maram yang memang min adillatil ahkam, semua dalil-dalil fikih khususnya dalam mazhab Syafi'i itu dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab itu. Nah, ketika sudah dipelajari kitab itu, ya pertanyaan tentang hadis-hadisnya sudah berkurang. Kenapa? Ya karena materinya memang sudah hadis gitu. Materinya sudah. Cuman pertanyaannya ada lagi, itu apakah sahih apa hasan dan sebagainya. Padahal hasil dari ijtihad para ulama yang sudah ada di sini itu kebanyakan berangkat dari hadis sahih ataupun hasan. Walaupun ada sebagian hadis dhaif ya, akan tapi itu masih bisa diamalkan dalam kategori tertentu. Misalkan ada syawahid atau mutabi. Jadi ada hadis-hadis lain yang senada walaupun redaksinya tidak sama, akan tetapi menjadi pendukung atau penguat, sehingga akhirnya derajat yang tadi dhaif itu akan berubah menjadi hasan li ghairihi. Makanya kemudian paling rendah untuk kemudian dijadikan dalil itu kan hasan, baik hasan li dzatih ataupun hasan li ghairihi, seperti itu. Nah, ala kulli hal
Jadi memang ramuan yang sudah disiapkan oleh ulama dalam hadis praktisnya itu semuanya sudah para ulama sudah beristihad. Tapi ya memang kita perlu, ini dalilnya apa Ustadz? Kalau ditanyakan begitu kita kalau nggak tahu kan, oh iya ya apa ya, jangan-jangan akhirnya guru kita ngasih pelajaran sembarangan. Jadi biar menghilangkan itu semuanya, makanya Syekh Mustafa Dib Al-Bidha di dalam kitab ini kemudian menampilkan hadisnya. Apa dalilnya bahwa niat termasuk fardunya wudu? Li hadithi innamal a'malu binniyat. Karena ada dalil yang menyatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Kalau enggak niat maka amalnya tidak sah. Tentunya ini dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, dan menghilangkan najis. Najis baik itu rasa, warna atau baunya, bendanya juga misalkan itu nampak, maka harus dihilangkan. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis in kanat, jika ada najis tersebut ala badanihi, pada badan seseorang yang mau mandi tadi itu. Apa dalilnya? Lima rawahul Bukhari, karena hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 246 an Maimunata, dari sahabiyah sekaligus ummul mukminin, istri Rasulullah Maimunah radhiyallahu anha, fi ghuslihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang mandinya Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau mandi, kalau misalkan ada najis itu dihilangkan dulu. Nah, di sini disebutkan wa ghasala farajahu, dan membasuh ya, membasuh tempat keluarnya air kencing seperti itu, wa ma asabahu min adza, dan apapun yang terkena oleh kotoran tersebut. Tapi kita tidak boleh mengatakan Rasulullah itu ada kotorannya. Dalam etika keilmuan, khususnya dalam akhlak, itu tidak mengatakan kotoran, tetapi disebutkan dengan fadalat, yaitu kelebihan dari Rasulullah. Kenapa? Karena pada diri Rasulullah itu tidak ada barang najis sedikit pun. Mau kencingnya, ya, buang air besarnya itu tidak ada najisnya. Nah, jadi wa ghasala farjahu wa ma asabahu min adza, dan apapun yang terkena najis tersebut, ay najasatun wa qadarun min najasatin, ay najasatin wa qadarin, yaitu apa? Ada maksudnya najis dan qadar. Wa sahhahan Nawawi fi kutubihi, dan Al-Imam Nawawi mensahihkan hadis ini di dalam kitab-kitab beliau yang sangat banyak, annahu yakfi fi izalatiha ghaslatu raf'il hadathi, bahwasanya cukup fi izalatiha dalam menghilangkan najis, raf'ul hadathi fi izalati ghaslati raf'il hadathi, cukup di dalam menghilangkan najis ghaslatu. Nah ini ghaslatu ya, itu menjadi isimnya bukan isimnya, khabarnya, karena isimnya adalah in annahu, bahwasanya cukup fi izalatiha di dalam menghilangkan najis tadi, ghaslatu raf'il hadathi, membasuh ya, membasuh untuk apa? Untuk mengangkat hadas. Menghilangkan hadasnya itu cukup dibasuh saja. Wahwal mu'tamadu, dan itulah pendapat yang mu'tamad, pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i. Fatakunu izalatul qadari qabla ifadatil ma'i sunnatun, sehingga menghilangkan najis dulu, misalkan ada benda itu dihilangkan dulu ya, jadi ada kotoran misalkan kucing ataupun ayam, itu dihilangkan dulu bendanya, dihilangkan dulu qabla ifadatil ma'i, sebelum menyiramkan air. Jadi dibuang dulu bendana baru kemudian disiram air, jangan langsung siram air terhadap benda najis tersebut ya, jadi dihilangkan dulu sebelum menyiramkan air. Sunnatun, hukumnya sunnah. Al-Iqna ini terdapat keterangannya dalam kitab Al-Iqna. Makanya kalau ingin
misalkan ada anak kecil ya kencing di sini, pipis di sini, dan dia sudah di atasnya 2 tahun bagi laki-laki, maka kencing itu jangan langsung disiram, ya kan? Melainkan apa? Dikeringkan dulu, dibuang dulu, ya menggunakan tisu atau kain dan yang semisalnya sampai kering. Itu kan bendanya ya, najis ainnya itu dihilangkan sampai kemudian menjadi najis hukmi. Jadi dihukumi saja kalau di sini pernah ada najis, kering sudah, warna, benda, baunya juga bahkan tidak ada. Baru setelah itu disiram air, ya kan? Disiram air, setelah itu sudah dipel kayak gitu. Kenapa? Karena tuh kalau misalnya ada najis kencing tadi langsung disiram, maka justru yang banyak itu akan menjadi najis gitu. Karena statusnya dia masih najis ain. Beda kalau misalkan dihilangkan sehingga menjadi najis hukmi, baru kemudian lebih mudah untuk menghilangkan najis tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yusalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, dan menyampaikan air ila jami'i sya'ri, kepada seluruh rambut yang ada, rambut, bulu dan sebagainya, wal basyarati, dan juga kulit. Jadi seluruh kulit harus terkena air, seluruh rambut dan bulu juga harus terkena air. Kalau misalkan laki-laki jenggotnya tebal, maka air juga harus masuk. Kalau perempuan rambutnya tebal panjang, maka air juga harus masuk. Makanya ada sampo sehingga lebih mudah. Kalau dulu kan nggak ada sampo kan, sanksi belum ada dulu di zaman Rasulullah, zaman sahabat. Hanya sekarang alhamdulillah ada. Nah, apa dalilnya bahwa ini air harus sampai ke seluruh tubuh? Rawa Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, wa Muslim, dan juga Muslim, an Aisyah, dari sahabiah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza igtasala minal janabati, beliau ketika mandi dari janabah, min di sini bermakna karena, ketika mandi minal janabati, karena janabah, bada'a, beliau kemudian memulai, faghasala yadaihi, lalu membasuh kedua tangannya. Thumma yatawaddau, kalau yang belum menikah, mandinya ketika, misalkan perempuan ketika haid sudah selesai ya, jadi tangan dulu dibasuh seperti itu. Thumma yatawaddau, lalu kemudian berwudu sebagaimana wudunya orang yang sholat. Kama yatawaddau lis-sholati, sebagaimana wudunya untuk sholat. Thumma yudkhilu asabi'ahu, kemudian beliau memasukkan jari jemarinya, fil ma'i, ke dalam air. Memasukkan jari jemarinya ke dalam air. Fayukhallilu, lalu kemudian beliau menyela-nyela air, kemudian disela-sela. Fayukhallilu, kemudian beliau menyela-nyela biha, ya dengan asabi' tadi. Selain memang menyela-nyela tangannya ya, kemudian menyela kepada apa juga? Usula sya'rihi, kepada apa? Akar rambutnya, berarti yang paling dalam. Yang biasa. Pelan kalau Rasulullah. Baru setelah kemudian dirasa cukup, thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadaihi, kemudian beliau menyiramkan di atas kepalanya air ya, thalatha ghurafin, sebanyak 3 gayung, biyadihi, dengan tangannya. Jadi 3 kali saja kalau Rasulullah, tidak banyak-banyak. Thumma yufidul ma'a ala jildihi kulli, baru kemudian beliau menyiramkan air ala jildihi kulli, kepada seluruh kulitnya, mau kulit tangan, kulit kaki, kulit punggung, semuanya disiram oleh Rasulullah. Nah, dari hadis ini dijadikanlah dalil bahwasanya berarti kalau mandi seluruh kulit dan juga rambut atau bulu yang ada
itu harus terkena air. Seperti itu. Nah, saya ini sudah paham semuanya. Wa sunanuhu, dan adapun sunnahnya. Adapun sunnah mandi, khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Kalau tadi fardunya cukup ada 3, sekarang sunnahnya. Yang pertama, at-tasmiyatu, adalah membaca basmalah. Tentunya kalau di dalam kamar mandi tidak dikeraskan, karena di dalam kamar mandi itu tidak boleh menyebut nama Allah, bahkan hukumnya bisa haram jika dia sudah tahu Bismillahirrahmanirrahim, atau malah dijadikan wari begitu, itu tidak boleh. Itu di dalam kamar mandi, jadi membaca basmalah cukup di dalam hati saja, atau ya sekedarnya gitu, nggak perlu dikeraskan. Kenapa? Karena ada hadis yang sangat terkenal, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap perkara yang dianggap penting, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang dianggap penting, la yubda'u, yang tidak diawali bismillahirrahmanirrahim dengan basmalah, fahuwa aqta'u, maka terputus. Maksudnya terputus di sana bisa terputus dari barokah ya. Karena di sini ada 3 riwayat. Dalam riwayat lain fahuwa abtar, dalam riwayat lain fahuwa ajtam. Jadi abtar itu ekornya yang terputus, kalau ajtam itu orang yang terkena lepra. Seperti itu. Jadi intinya apa? Qalilul barakah, sedikit berkahnya. Jadi setiap perkara yang tidak diawali dengan basmalah dan perkaranya tersebut baik gitu, penting gitu, makan kan penting gitu, bismillah, minum, tidur dan sebagainya, termasuk mandi ya gitu kan, itu kan penting. Tapi kalau dalam maksiat itu malah bermaksiat juga baca basmalahnya gitu kan. Nah, tergantung pembacaan basmalah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal wudu'u qablahu, dan berwudu sebelumnya, seperti yang disebutkan tadi, hukumnya sunnah ya, wudu sebelum mandi. Karena hadits Aisyah yang telah disebutkan sebelumnya, li hadits Aisyah as-sabiqi, hadis Aisyah yang sebelum ini, wa imrarul yadi 'alal jasadi, dan menjalankan tangan ke anggota badan, maksudnya menggosok, menjalankan tangan maksudnya menggosok. Jadi tidak cukup hanya sekedar siram saja seret lalu selesai, itu enggak cukup. Gimana kalau menceburkan diri? Iya, belum cukup juga. Jadi harus digosok seperti itu. Sunnahnya. Tapi kalau yakin ini air mesti tidak akan masuk, maka menggosok menjadi wajib. Karena sesuai dengan kaidahnya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Nah, apa dalilnya? Khurujan min khilafi man aujabahu wa hum al-malikiyatu. Di sini memang tidak menggunakan hadis, gitu kan? Bahwa menggosok itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena keluar min khilafi man, dari khilafnya orang aujabahu yang mewajibkan gosok ini, imrarul yad itu, wa hum al-malikiyatu, mereka adalah Malikiyah. Lah untuk keluar dari yang mengatakan wajib, maka hukumnya menjadi sunnah. Jadi misalkan ada ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan boleh, sunnah dan sebagainya, sehingga perkara tersebut menjadi sunnah. Wal muwalatu, dan muwalah. Muwalah itu berurutan ya. Jadi setelahnya, kan tadi ada 3 itu niat, ya kan? Terus kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir apa satunya? Ya. Yang kedua menghilangkan najis dulu. Niat menghilangkan najis, baru kemudian menyiram air kepada seluruh tubuh. Jadi ini berurutan langsung. Jangan niatnya dulu, mandinya nanti. Jangan niat, kemudian nyiram air, setelah itu berhenti, baru sejam baru dilanjutkan ke seluruh tubuh. Itu enggak mualah, itu enggak langsung. Kemudian yang
kelima ya, wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan 'alal yusra, di atas yang kiri. Jadi kanan dulu baru yang kiri. Bagaimana kalau mandi? Ya kan memang ini pembahasannya mandi. Kalau wudhu kan memang anggota kanan kiri sama. Jadi kalau misalkan mandi ya dari arah kanan gitu. Ini arah kanan. Sama juga belakang kanan baru kemudian yang kiri. Jadi intinya kanan dulu baru yang kiri. Nah, dalilnya apa? Ail jihatul yumna, dari arah kanan, min jasadihi, dari jasadnya orang itu, zahran, baik punggungnya, wa batnan, baik juga perutnya. Pokoknya dari kanan kemudian ke kiri, kanan ke kiri. Lima rawahul Bukhari wa Muslimun, karena hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. An Aisyah, dari Aisyah qalat, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, beliau senang mendahulukan kanan. Tayammunu, tayammana ya tayammunu, tayammunan itu mendahulukan yang kanan. Beliau suka sekali, yu'jibu fi tanaulihi, dalam menggunakan sendalnya pakai yang kanan dulu. Kalau melepas yang kiri, kalau menggunakan yang kanan. Makanya kalau turun ke sandal itu kaki kiri itu langsung sandal yang kiri gitu. Sehingga nanti kanan maksudnya. Jangan yang kiri tapi nginjak yang kanan, sehingga kan bingung akhirnya. Ya kan? Kiri nginjak sandal yang kanan. Sementara sunnahnya yang kanan dulu. Jadi Rasulullah sangat senang mendahulukan yang kanan. Wa tarajjulihi, dan juga dalam menyisir rambut. Jadi dari kanan seperti itu. Nah, jadi yang kanan. Wa tuhurihi, dan juga di dalam bersesucinya. Jadi yang kanan berarti. Wa fi sya'nihi kullih, bahkan dalam semua keadaan beliau. Dari sinilah kemudian hukumnya sunnah. Kok bisa sunnah? Iya, karena Rasulullah terkadang meninggalkan. Sebenarnya hukumnya sunnah. Kalau misalkan nggak pernah Rasulullah meninggalkan, nanti akan menjadi wajib gitu. Nah, tana'uluhu maksudnya adalah lubsuhu an-na'la, yaitu mengenakan sendal. Artinya tadi tarajjuluhu, maksudnya tarajjul apa? Tasrihu sya'ri ra'sih, yaitu menyisir rambut. Tahuruhu apa? Wudu'uhu wa ghusluhu, mandi beliau, wudu beliau dan sebagainya. Nah, ini tinggal penguatan hadis saja sebenarnya ya. Dengan sudah banyak belajar tentang masalah ini. Faslun, fasal berikutnya. Wal igtisalatul masnunatu, mandi-mandi yang disunnahkan. Ada sunnah mandi, ada mandi sunnah. Jadi berbeda ya. Kalau sunnah mandi adalah beberapa perkara yang disunnahkan ketika mandi. Kalau mandi sunnah, ya berarti ada beberapa mandi gitu yang disunnahkan. Seperti mandi ingin Idul Adha, Idul Fitri, mandi misalkan kusuf ataupun istisqa dan sebagainya lah. Nanti akan ada di sini. Kusuf masuk enggak ini? Iya. Mandi sunnah sab'ata asyara, ada banyak, ada 17. Ini masih belum saya tergambarkan. Syariat ini munculnya dari orang Arab. Maksudnya Allah menurunkan kepada Rasulullah, di mana latar belakang Rasulullah adalah orang Arab. Di mana orang Arab memang kesulitan air di situ pada zaman itu. Ya kan? Makanya kemudian di Makkah tempat berkumpulnya orang, karena kebetulan di sana ada air Zam-Zam itu. Kalau di lainnya Makkah nggak ada. Apakah kemudian Allah dan Rasulnya tidak paham bahwasanya di Arab itu sulit air, sehingga kemudian sampai ada 17 kesunahan mandi. Nah, jadi tidak seperti itu cara berpikirnya. Allah dan Rasulullah jelas itu sangat paham tentang keadaan dan kondisi hamba-hambanya. Allah sangat memahami.
Akan tapi apa diantaranya adalah pertama ini sebagai ujian, ya kan. Yang kedua ini tidak wajib, seperti itu. Nah, oleh karenanya kita yang ada di Indonesia yang memang dimudahkan oleh Allah adanya air luar biasa, masya Allah, maka hendaknya ini dilakukan. Yang pertama ghusl Jum'ati, mandi Jumat. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dan selain beliau an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil, ketika di antara kalian datang kepada Jumatan falyaghtasil, maka mandilah. Wali Muslimin, dan juga ada hadis riwayat Muslim arada ahadukum an ya'tiya, jadi tidak menggunakan jaa ahadukum ilal jum'ati, tapi idza arada ahadukum ayyatiya ilal jum'ati falyaghtasil. Redaksinya agak berbeda tapi maknanya sama. Jadi seperti itu ya. Kenapa kok sunnah? Karena memang di dalam mazhab Maliki hukumnya wajib mandi Jumat itu, berdasarkan beberapa hadis yang menyatakan secara zahirnya itu adalah wajib. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Apakah ini bagi perempuan juga? Kan begitu. Sementara kan Jumatan itu wajib bagi laki-laki. Kalau perempuan ingin menghadiri Jumatan, dia dianjurkan juga. Dianjurkan untuk mandi juga. Sehingga nanti ketika datang ke Jumatan itu nanti tidak akan menyakiti saudaranya atau saudarinya yang ada di sampingnya. Nah, yang kedua wal idaini, dan dua hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu dianjurkan juga, karena hadir itu di atasnya ada lanjutan ya. Nah, ya. Di atasnya dilanjutkan dulu wasarfuha 'anil wujubi khabarut Tirmidzi man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat. Wasarfu, dan berpalingnya ulama dalam ini mazhab Syafi'i ya, 'anil wujubi, dari wajib. Kenapa kok enggak wajib? Kok sunnah saja itu mandi Jumat? Padahal dalam mazhab Maliki itu mengatakan wajib. Dan ternyata ditemukan satu hadis riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maksudnya ini untuk menghadiri Jumatan, fabiha, maka bagi dialah wa ni'mat, dan itu yang terbaik. Ya kan? Dan itu yang terbaik. Wa man iktasala, dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi lebih utama. Jadi yang tadi hanya terbaik, sekarang adalah lebih utama. Nah, dari sinilah kemudian kewajiban itu tidak ada, menjadi sunnah saja. Keterangan fabiha wa ni'mat dalam hadisnya itu kan fabiha wa ni'mat, maka baginya dan itulah yang terbaik. Ai fabi sunnati akhadha wa amilah, ya berarti dia mengamalkan sunnah. Wa akhadha wa amilah, mengamalkan. Wa nikmat adalah nikmatus sunnah, dan itulah yang terbaik, yang sunnah yang terbaik. Nah, kemudian selanjutnya yang wal istisqa'i, dan istisqa wal khusufi, ya, salat khusuf wal khusuf dan juga khusuf. Nah, yang tadi yang ida ini itu dalilnya di bawah ada rawa Malikun fil Muwatta. Al-Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumal fitri, bahwa Abdullah bin Umar mandi pada hari raya Idul Fitri. Qabla an yaghduwa ilal musalla, sebelum beliau berangkat ke musalla, berangkat pagi-pagi. Wa kisah biyaumil fitri yaumul adha, dan dikiaskan atau dianalogikan biyaumil fitri dengan hari Idul Fitri. Yaumul adha adalah hari kurban. Jadi kalau Idul Fitri sunnahnya mandi, maka
Idul Adha juga, walaupun di Idul Adha itu tidak ada dalilnya, akan tetapi kias itu termasuk hujjah. Jadi Al-Quran, hadis, kias dan ijma. Nah kemudian ada istisqa khusuf dan khusuf. Itu ada dalilnya. Ini ada keterangan dari Syekh Mustafa Dib Al-Bigha, lam ajid dalilan naqliyan. Saya tidak menemukan dalil secara nakli. Maksudnya pernyataan tegas dari Nabi tidak ada. Itu maksudnya nakli. Kalau akli mungkin ada, tapi ini nakli saya tidak menemukan. Listihbabi hadhil aghsal thalatha, akan kesunahan mandi-mandi yang 3 ini. Istisqa, khusuf dan kusuf. Itu enggak ada dalilnya secara dalil nakli ya. Nah akan tetapi wa ala annal ulama aqalu, barangkali ulama itu mengatakan bistihbabiha, kesunahan 3 hal ini tadi, istisqa, khusuf dan kusuf, ya kan, kiasan alal jum'ati wal idaini, karena mengkiaskan kepada Jumat, sholat Jumat, wal idaini, dan 2 hari raya yang memang ada dalilnya, ya kan. Loh, kenapa kok bisa begitu? Mari kita lihat. Li'annaha fi maknaha, karena 3 hal itu tadi, istisqa, khusuf dan khusuf, fi maknaha, berada di dalam maknanya apa? Mandi Jumat dan mandi Idul Adha Idul Fitri. Maknanya sama. Dari segi apa yang sama itu? Min haitsu masyru'iyatul jama'ati. Min haitsu, dari segi masyru'iyatu, pakai dhammah ya. Nah, bukan min haitsu masyru'iyatu. Min haitsu masyru'iyatul jama'ati fiha, dari segi disyariatkannya berjamaah di dalam 3 itu. Jumat syariatnya berjamaah, Idul Adha Idul Fitri syariatnya berjamaah, khusuf juga dianjurkan berjamaah. Memang kalau berjamaahnya ada dalilnya, karena Rasulullah sholat khusuf istisqa itu selalu berjamaah, ya kan, disyariatkan lah. Tapi menyebutkan dalil kesunahan mandi sebelum khusuf dan istisqa itu tidak ada. Ternyata ulama mengkiaskan kepada Jumatan dan hari raya. Nah, wajtima'in nasilaha, dan yang kedua adalah karena berkumpulnya manusia di dalam 3 itu tadi, istisqa, khusuf dan khusuf. Nah, karena kalau sholat istisqa itu kan ramai orang, khusuf juga begitu, khusuf juga. Nah, kemarin yang gerhana di sini, yang waktu maghrib itu tanggal berapa itu? Di sini salat. Ya, sunnah itu ya, nanti salat berjamaah. Ya, itu yang ke-8. Yang selanjutnya wal ghuslu min ghuslil mayyit, mandi ketika setelah memandikan mayit. Jadi sunnah ketika telah mandikan mayit, sunnah untuk mandi dirinya sendiri. Nah, kenapa? Apa dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, maka dia harus mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa ikut ngusung gitu, apa itu? Ya, ikut mengusung, membawa, falyatawadda, maka hendaknya berwudu. Nah, itu ada hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh ada imam yang 5. Wa hasanahu at-Tirmidzi, dan dihasankan oleh at-Tirmidzi. Nah, kenapa kok sunnah kok enggak wajib? Beliau menyebutkan wasarfuhu 'anil wujubi, berpalingnya beliau dari wajib mandi setelah memandikan mayit adalah khabarul Hakimi, khabarnya, hadisnya riwayat Al-Hakim apa? Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuhu, tidak wajib atas kalian
fi ghusli mayyitikum, di dalam memandikan mayit. Ghuslun itu mandi, idza ghassaltumuhu, ketika kalian memandikan sang mayit. Jadi hukumnya tidak wajib karena hadis ini. Oleh karenanya kemudian menjadi sunnah. Seandainya hadis ini nggak ditemukan, bisa saja itu akan menjadi wajib. Kenapa? Karena mutlaqul amri lil wujubi. Begitu dalam kaidah usul fikihnya. Fi'il amar itu menunjukkan kewajiban. Malam yadulla dalilun ala sunniyatihi, selama tidak ada dalil yang menunjukkan ke istihbabnya, kesunahannya. Kemudian wal kafiru idza aslama, dan orang kafir ketika masuk Islam. Ketika orang kafir masuk Islam maka disunnahkan mandi. Ini ketika sebelum Islam belum junub. Tapi ketika sebelum Islam sudah junub, artinya dia misalkan sudah menikah, ya wajib mandi. Ya kan? Seperti itu. Jadi misalkan masuk Islam sekarang, lalu dia ingin sholat, ya mandi dulu. Ya, karena dia sudah menikah, sudah pasutri. Ya, mandi dulu baru setelah itu sholat. Nah, makanya kan masyhur ya ceritanya Sayyidina Umar itu kan, ketika masuk Islam lalu tersentuh dengan bacaan Al-Quran dari adiknya, yaitu Fatimah bintul Khattab, baru kemudian ingin melihat, kan tidak boleh itu kan, mandi dulu. Akhirnya beliau ikut mandi, baru kemudian dia boleh menyentuh Al-Quran. Karena memang orang yang junub itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, apa dalilnya? Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Qais ibni Asim. Qala, beliau berkata, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Rasulullah. Uridul Islam. Saya ingin masuk Islam. Ini ceritanya Qais bin Asim. Fa'amarani an altasila bima'in wa sidrin. Beliau menyuruh saya untuk mandi dengan air dan bidara. Kalau bidara di Jawa ada nggak? Ya, ada ya. Ada. Nah, bidara kalau di Madura itu bukol. Itu bahasa namanya bukol. Itu di samping rumah banyak sekali, berduri ya. Dan itu ditakuti oleh jin. Makanya ada memang sidir itu bisa untuk mengusir jin takut sama sidir. Makanya Rasulullah sering menggunakan sidir ketika mandi, memandikan mayit, menyuruh orang mandi menggunakan sidir. Sekarang pakai sabun, pakai kafur barus kalau mandikan mayit sekarang ya. Wahua, sidir itu apa? Warakun adalah daun, adalah dedaunan ya. Mafhunun yang digiling, yang sekarang mungkin di blender gitu. Jadi daunnya itu di blender sehingga nanti bisa dicampur dengan air. Min syajarin muayyanin, ini dari pohon tertentu, ya, bukal itu. Nah, ini ada tehnya ya, dibikin teh sama orang dan dijual, teh bidara gitu. Nah. Baik, sedikit lagi. Wal majnuni, orang gila. Wal mughma alaihi, orang pingsan. Idza afaqo, ketika dia sadar. Dalilnya lima rawahul Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha qalat thaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, ini detik-detik Rasulullah itu meninggal ya.
detik-detik, maksudnya sakit yang membawa beliau pada meninggal. Beliau merasa pusing saat itu. Faqala Rasulullah pusing berat. Faqala, lalu beliau bertanya, asallan nasu, apa manusia sudah sholat? Sahabat sudah sholat semua. Faqala la, tidak wahai Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah sakit berat dan memang sampai ajal menjemput tuh masih ingat ya sama sholat. Fakulna la, tidak ya Rasulullah, hum yang tadhirunaka, mereka menunggu engkau. Mereka nunggu sampai lama nih, cemas sahabat itu. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda ya, dha'u lima'an fil makhdab, letakkanlah air untukku fil makhdabi, di dalam tempat, jadi tempat tertentu ya. Tentunya di tempat kayak semacam ember besar lah gitu ya. Faqala, lalu beliau Sayyidah Aisyah menceritakan, fafa'alna, kami lakukan cepat-cepat. Fakta salah, lalu Rasulullah mandi. Kenapa kok gitu? Karena barusan Rasulullah baru sadar dari pingsannya. Jadi saking pusingnya Rasulullah tuh pingsan. Lalu kemudian Rasulullah tanya-tanya, sahabat sudah sholat? Nah, makanya dari sinilah kemudian hukumnya sunnah gitu ketika dia sadar dari pingsan. Biasanya kalau apel-apel gitu ya hormat, langsung dia ya biasanya ahwat-ahwat itu yang pingsan-pingsan gitu. Ya di SMA dulu ya. Nah, ada juga yang bikin-bikin itu. Ya panen. Nah, lalu akhirnya thumma dhahaba liyanu'a fa'umiya alaihi. Lalu kemudian Rasulullah pergi gitu kan, liyanu'a, untuk mendatangi tempat melaksanakan sholat itu. Namun ternyata fa'umiya alaihi, beliau pingsan lagi karena memang detik-detik meninggalnya beliau. Thumma afaqa, baru kemudian beliau sadar. Faqala asalan nas, orang sudah sholat belum? Gitu kan, sahabat sudah sholat belum? Faqala la, belum ya Rasulullah. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah, mereka menunggumu wahai Nabi. Dha'u lima'an fil makhdabi, ambilkan air. Lalu fafa'alna faghtasala, lalu Rasulullah mandi lagi. Thumma dhahaba liyanu'a fa'umiya alaihi, pingsan lagi. Thumma afaqa, melakukan hal ini lagi. Jadi sampai berapa kali riwayatnya berhenti sampai di sini. Nah, faqala itu istadda maradu, sangat sakit, pusing saat itu beliau. Al-makhdab wi'a'un kana tugsalu fihi athyabu. Makhdab itu adalah tempat di mana baju dibersihkan di dalamnya. Sekarang kan seperti apa? Tempat yang biasa orang mandi sambil tidur itu? Mungkin dari makhdab tetap gitu ya. Bisa saja lian hada istahid wa masyaqqa ya. Jadi bangkit untuk mendatangi tempat tadi. Lian tahidha, untuk bangkit. Bijuhdin, dengan semangat. Wa masyaqqatin, dan susah payah, memaksakan diri nanti. Wa kisabil igma'i, dan dikiaskan dengan pingsan apa? Al-jununu, gila. Jadi orang gila kemudian sembuh. Li'annahu fi maknahu, karena orang gila itu berada dalam makna pingsan. Pingsan itu hakikatnya apa kan? Akalnya menjadi hilang. Ya orang gila jelas hilang akal. Bal huwa aula, bahkan orang gila itu lebih utama kalau misalkan dia mau mati. Nah, baik, sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini ada 17 kesunahan ya, mandi-mandi yang disunahkan soalnya, jadi banyak. Berikut juga dengan dalil yang ada. Baik, sebelum ditutup barangkali ada yang ingin bertanya terkait masalah ini. Betul. Kalau misalkan itu melakukan Allah dengan kalung itu terus masuk kamar mandi atau Betul. Jadi kalau misalkan ada punya kalung yang kemudian ada ukiran lafzul jalalah, bismillah, atau nama Rasulullah,
Kalau nama suami nggak usah ya. Jadi seperti itu nanti dianjurkan untuk ditaruh di luar juga. Dalilnya apa? Rasulullah itu punya cincin. Ya, Rasulullah punya cincin yang sekaligus biasa digunakan stempel oleh Rasulullah. Cincinnya itu bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Jadi Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Rasul Jalalah di atas. Jadi nggak di atas ke bawah. Nah itu Rasulullah punya cincin kenabian. Nah itu setiap kali Rasulullah ingin kalau sekarang mungkin kamar mandi, itu dilepas lalu ditaruh. Ini dalilnya sahih, tersebar sangat banyak sekali, khususnya dalam kitab Syama'ilur Rasul karyanya At-Tirmidzi. Itu dijelaskan banyak di sana. Nah dari sini kemudian kita kalau misalkan punya liontin yang adalah jalalah, cincin, atau misalkan ya dan yang lain-lainnya gitu kan, termasuk juga membawa kitab di mana ada lafaz Al-Quran, termasuk juga menyetel aplikasi Quran di dalam, bukan nyetel suaranya. Maksudnya kan orang terkadang bawa HP ke kamar mandi kan biasa ya kan. Maksudnya kan sudah biasa orang-orang bawa ke kamar mandi. Lalu kemudian dia setel gitu kan Al-Qurannya, bukan yang suara itu, aplikasi Quran. Nah, lalu akhirnya dia lihat, dia baca misalnya, itu kan tidak boleh. Benar-benar tidak sopan gitu kan, apalagi disetel dengan suaranya gitu kan. Tidak sopan, tidak bagus. Bahkan haram hukumnya, karena hukumnya adalah termasuk hadir Rasulullah itu tidak boleh juga dibaca di dalam kamar mandi. Gimana terus kalau ngomong bahasa Arab di dalam kamar mandi? Ya kalau bahasa Arab kan tidak mesti bacaan Al-Quran ya. Bahasa Arab nggak mesti hadis gitu kan. Ya orang Arab gimana terus itu yang di kamar mandi gitu kan? Asri ya. Ya jadi seperti itu. Ada lagi tuh Gin? Ada? Ini ada. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri, kita tutup dengan al-Qur'an majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.